Laga Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 telah dinanti oleh para pecinta sepak bola tanah air. Selama 12 kali Timnas Indonesia mengikuti ajang Piala AFF ini, skuad Garuda belum pernah berhasil meraih gelar juara. Timnas Indonesia nyaris berjaya pada ajang Piala AFF 2010. Kala itu, di bawah asuhan Alfred Riedel, para pemain Timnas Indonesia cukup ditakuti bahwa mereka berhasil melaju hingga final dengan mudah. Akan tetapi mereka harus dijegal sang rival, Malaysia di final karena kalah agregat 2-4 dalam 2 leg. Timnas Indonesia juga hanya finish sebagai runner-up Piala AFF 2016 setelah kalah dari Thailand di final dengan agregat 2-3. Namun, masa itu telah berakhir dan kali ini gebrakan dari skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 pun dinantikan. Bagaimana tidak? Timnas Indonesia berada di tangan pelatih kelas dunia yakni Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memiliki catatan mentereng, bahkan saat melatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 mereka berhasil menumbangkan Jerman. Dengan itu pun banyak harapan berada di pundaknya untuk bisa mengakhiri puasa panjang yang telah dilalui Timnas Indonesia. Apalagi Shin Tae-yong pada ajang ini tampil cukup berani dengan membawa para pemain yang mayoritas diisi pemain muda. Bahkan dari 30 pemain yang dipilih Shin Tae-yong untuk skuad Timnas Indonesia ini hanya menyisakan 4 pemain syarat pengalaman dari Piala AFF 2018. Pelatih asal Korea Selatan itu sejak awal memang telah memberikan banyak kejutan. Termasuk untuk memberangkatkan 30 pemain yang mayoritas belum punya pengalaman bermain di Piala AFF. Shin Tae-yong justru lebih banyak mengandalkan para pemain muda seperti Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Pratama Arhan dan yang lainnya. Para pemain muda ini memang belum pernah bermain di Piala AFF, tetapi mereka hingga saat ini selalu menjadi andalan timnas baik dari strata U23 ataupun senior. Tidak hanya itu, ketajaman pemain timnas juga lebih terlihat seperti Witan Sulaiman yang selalu memanfaatkan waktu kapan saja menghasilkan catatan apik. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir seperti uji coba hingga laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 juga Witan berhasil mencetak gol. Pada ajang Piala AFF 2020 ini skuad Timnas Indonesia memang mengalami banyak perombakan dari sebelumnya. Tetapi dengan adanya banyak perombakan itu diharapkan akan adanya kejutan luar biasa. Ditambah lagi adanya para pemain yang berkarier di luar negeri ikut bergabung membela Timnas Indonesia. Tentu saja harapan besar semakin membebani pundak pelatih hingga para pemain. Seperti diketahui, Shin memanggil pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri seperti Egy Maulana Fikri, FK Senika, Elkan Bagot, Ipswich Town, Syahrian Abimanyu, Johor Darul Teazin, Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners, Witan Sulaiman, Lencia Guys, dan Ryuji Utomo, Penang FC. Dengan banyaknya para pemain yang berkarier di luar negeri, tentu semakin banyak juga pengalaman yang mereka miliki. Seperti diketahui, Shin memanggil pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri seperti Egy Maulana Fikri, FK Senica, Elkan Bagot, Ipswich Town, Syahrian Abimanyu, Johor Darul Teazin, Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners, Witan Sulaiman, Lencia Guys, dan Ryuji Utomo, Penang FC. Dengan banyaknya para pemain yang berkarier di luar negeri, tentu semakin banyak juga pengalaman yang mereka miliki. Walaupun ada beberapa nama juga yang baru melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia dan akan turut memperkuat tim di Piala AFF 2020 ini. Beberapa pemain yang baru ikut memperkuat Timnas Indonesia yakni Marco Sandi Merauje dan Muhammad Edo Febriansyah. Mereka akan turut membela Timnas di Piala AFF yang telah dimulai 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 nanti. Oleh karena itu, dalam ajang ini mengandalkan para pemain muda yang dibentuknya sendiri adalah pilihan yang tepat untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Apalagi sejak awal Shin Tae-yong dengan percaya diri merombak banyak pemain dari Timnas Indonesia. Pemain-pemain andalan Timnas pada laga-laga sebelumnya seperti Stefano Lillipali, Ilija Spasojevic, Hansa Muyama, hingga Andritani Ardiasa tak masuk dalam skuad yang memperkuat Piala AFF 2020. Kini Shin Tae-yong hanya menyisakan 4 pemain dari alumni Piala AFF 2018 untuk tetap membela Timnas Indonesia pada musim ini. 4 pemain sisa tersebut yakni Evan Dimas, Irfan Jaya, Fahrudin Arianto, dan Dedik Setiawan. Namun, perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018 memang sangat buruk.
Bagaimana tidak? Di bawah komando Bima Sakti saat itu timnas Indonesia tak berhasil lolos ke fase grup. Catatan saat itu skuad Garuda hanya berhasil meraih 1 kali kemenangan dan dipaksa puas menempati peringkat keempat. Untuk itu, meski hanya menyisakan 4 pemain yang syarat akan pengalaman di Piala AFF 2018, Shin Tae-yong diharapkan mampu membuat gebrakan untuk timnas Indonesia pada Piala AFF 2020. Kali ini, di Piala AFF 2020 ini Shin memang ditargetkan untuk bisa memberikan gelar juara dan membuat sejarah baru. Sudah terlalu lama kita tidak menjadi juara. Kini saatnya kita menjadi yang terbaik, kata Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Gebrakan demi gebrakan sangat dinanti dari timnas Indonesia pada ajang 2 tahunan tersebut. Sebab Pratama Arhan dan kawan-kawan selama beberapa kali bertanding di bawah komando Shin Tae-yong berhasil menunjukkan perubahan. Permainan skuad timnas Indonesia dinilai sudah jauh berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bermain dengan cukup berani dan tak kenal menyerah selalu ditunjukkan oleh para pemain timnas saat ini. Dari pemain belakang yang terkesan lebih berani dengan ikut membangun serangan seperti Asnawi Mangkualam Bahar dan lainnya.